Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita dan negara di dunia ya. Oke anak-anak, langsung saja. Untuk semester 2 ada 2 bab. Bab yang keempat adalah kesebangunan dan kekongruenan. Untuk bab yang terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung. Nanti latihan-latihan soal baik bab keempat atau bab kelima nanti ada di LKS ya. Oke, Ibu lanjut. Bangun ruang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bangun ruang untuk yang sisinya datar. Sisi datar itu berarti bangun ruang yang semua rusuknya berupa garis lurus. Ini sudah dipelajari di kelas 8, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Diingat ya. Bangun ruang itu bangun yang di dalamnya bisa ditempatin udara. Yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari sekarang di kelas 9, yaitu terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Untuk pertemuan pertama ini Ibu akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama dulu yaitu tabung. Ingat, kalau sisi lengkung berarti ada rusuknya atau garisnya yang berbentuk lengkung. Ini sekarang tabung. Kamu perhatikan gambar tabung. Tabung itu contoh kalau di rumah kita ya ada gelas, ada kaleng susu dan seterusnya ya. Kamu lihat bentuk alas, ini atas. Atasnya ini berbentuk lingkaran. Cuma kalau digambar di kertas tidak bisa berbentuk lingkaran ya. Ini sisi alas, ini sisi atas. Garis yang ini namanya selimut tabung, selimut atau luarnya. Sedangkan garis tengah ini namanya tinggi tabung. Ini unsur-unsur tabung ya. Yang kedua, jaring-jaring sebuah tabung. Jaring-jaring itu adalah bahan dasar atau bentuk dasar sebelum dibuat menjadi tabung. Jaring-jaringnya itu ada sisi atas, ada sisi alas. Ternyata selimut dari tabung itu berbentuk persegi panjang. Jadi sama kayak kertas buku begitu, terus digulung. Ternyata kalau digulung maka berubah bentuknya menjadi kayak gelas tanpa tutup, tanpa alas. Itu namanya selimut. Oke, kita lanjutkan. Untuk semua bangun ruang itu mempunyai luas selimut, luas permukaan, dan volume ya. Kita akan membahas 3 rumus, baik itu nanti pada tabung, pada kerucut atau bola yang akan kita pelajari 3 rumus. Yaitu ada luas selimut, luas permukaan, sama volume. Sekarang luas permukaan tabung. Yang saya bahas ini adalah tabung yang punya alas dan punya tutup dulu ya. Luas alas, tadi diingat, luas alas dari tabung itu bentuknya adalah lingkaran, berarti sama dengan luas tutupnya. Maka bisa disimpulkan untuk mencari luas alas atau luas tutup itu sama seperti luas lingkaran, yaitu rumusnya pi r pangkat 2. Sekarang nih, ini cara mencari luas seluruh permukaan tabung. Luas seluruh permukaan berarti luas seluruh bahan atau seluruh kertas untuk membuat tabung itu. Berarti terdiri dari luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi lengkung. Untuk luas alas rumusnya kan luas alas itu kan bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran berarti PR pangkat 2, luas tutup juga PR pangkat 2. Sedangkan luas sisi lengkung atau luas badannya itu bentuknya persegi panjang, maka rumusnya kan panjang kali lebar. Panjang dari tabung itu adalah 2 PR, tingginya T. Ini kan sama, luas alas sama luas tutup. Ini saya jumlahkan. Ini punya 1, berarti 2 PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Maka rumusnya bisa kita ringkas 2 PR kali buka kurung R tambah T. Jadi gini ya, tidak usah pusing memikirkan cara mencarinya, tapi silahkan kamu hafalkan. Luas permukaan dari tabung adalah 2 kali Pi kali R kali buka kurung R tambah T. Lanjut,
Sekarang kalau luas permukaan tabung tanpa tutup, tidak pakai tutup, berarti punyanya hanya luas alas ditambah luas sisi lengkung. Rumusnya ini PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Kalau diringkas, maka rumusnya untuk luas permukaan tabung tanpa tutup adalah PR kali R, ini buka kurung ya, R ditambah 2T. Jadi kalau yang di dalam kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Begitu ya, yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Sekarang luas selimut tabung biasa disingkat LS. Rumusnya adalah 2pi R kali T. Rumus yang terakhir adalah volume tabung. Volume tabung biasa disingkat VV. Ini V ya, disingkatnya volume bukan V, volume V. Rumusnya adalah pi kali R pangkat 2 kali T. Oke, ada 4 rumus yang harus kalian hafalkan. Yang pertama adalah luas selimut. Ini luas selimut, luas permukaan tabung tanpa tutup, luas permukaan yang lengkap, punya alas, punya tutup, sama volume. Jadi untuk tabung ada 4 yang harus kalian hafalkan. Oke, Ibu kasih keterangan biar tidak bertanya-tanya. R di situ jari-jari ya, sama kayak kelas 8, satuannya cm. T itu tinggi, satuannya cm. Ini pi bacanya, tulisannya PHI. Pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Tinggal dilihat. Lihat jari-jari atau tingginya. Kalau jari-jari kelipatan 7, maka pakai pi-nya 22/7. Tapi kalau jari-jari atau tinggi angkanya kelipatan 10, maka pakai pi-nya 3,14. D itu singkatan dari diameter. Kalau nyari diameter itu berarti besarnya 2 kalinya jari. LP itu luas permukaan, satuan cm pangkat 2. LS itu luas selimut, satuan cm pangkat 2. Ini LPTT, kalau ada tulisan LPTT berarti luas permukaan tabung tanpa tutup, satuannya cm pangkat 2. Yang terakhir volume. Kalau volume itu satuannya cm pangkat 3. Diingat, kalau luas itu cm pangkat 2, kalau volume cm pangkat 3. Oke. Ibu kasih contoh soal. Contoh soal, sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan. Tabung yang Ibu bahas di sini kalau tidak ada keterangan tanpa tutup berarti tabungnya ini lengkap, punya alas, punya tutup. Maka di sini pertanyaan itu cuma 3. Tidak ada pertanyaan luas tabung tanpa tutup, enggak ada, karena tabung yang dimaksud adalah tabung yang lengkap. Oke, kita jawab. Di sini biasakan pakai D1. D1 itu sama kayak diketahui ya. Jadi kalau saya pakai bahasa matematika saya pakai D1. Mungkin kalau di IPA diket gitu, diket. D2 itu ditanyakan, D3 itu dijawab. Diketahui R itu jari-jari. Lihat soal. Jari-jari 7 cm. Tinggi, ingat di soal 20 cm. Ditanyakan luas selimut, luas permukaan sama volume. Oke, kita hitung. Luas selimut harus dihafalkan rumusnya 2pi R kali T. 2 kali, tadi Ibu udah jelasin. Lihat angka di jari-jari atau tinggi. Lihat ini. Kalau angkanya kelipatan 7, maka pakai pi-nya 22/7 agar lebih gampang menghitungnya. Berarti 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 7 kali tingginya 20. Terus ini kita coret. 2 kali 22 44 kali 20. Berarti 44 kali 2 88, tinggal ngasih 0 cm pangkat 2. Oke, lanjut. Sekarang yang B. Yang B, pertanyaan B adalah luas permukaan. Luas permukaan di sini adalah luas permukaan tabung secara lengkap. Luas permukaan tabung secara lengkap rumusnya adalah 2 kali pi kali R buka kurung R tambah T.
Kita masukin angkanya. 2 kali pi-nya 22/7, jari-jari 7, buka kurung, jari-jari 7 ditambah tingginya 20. Ini coret-coret. 2 kali 2, 44, buka kurung. Yang di dalam kurung tambahkan 28. 44 kali 28. Oke. 44 kali ini 27 ya. 7 tambah 20, 27. 44 kali 27. Hasilnya adalah 1188 cm. Ingat satuan luas cm pangkat 2. Pertanyaan terakhir, volume. Volume dari tabung rumusnya adalah pi R pangkat 2 kali T. Masukin angkanya. Pi-nya 22/7 kali R pangkat 2, berarti R-nya 2 kali. R pangkat 2 itu sama dengan R kali R. Berarti ini 7 kali 7 kali tingginya 20. Ini coret-coret. 22 kali 7 kali 20. 22. Oke, 22 kali 7 kali 20. Ini yang saya kalikan, 22 kali 2 ini adalah 44, tinggal ngasih 0 kali 7. Begini ya. Oke, 44 kalikannya cukup 44 kali 7. 44 kali 7 itu 108. Terus ingat tadi ada punya 0 ini di sini. Kasih 0. Satuan volume cm pangkat 3. Oke, untuk tabung paham ya anak-anak ya. Untuk contoh soal berikutnya, biar videonya tidak panjang, nanti bisa ada di LKS. Jadi biasanya itu nanti ganti dibalik. Jika diketahui volume, carilah tinggi. Jika diketahui luas permukaan, hitunglah jari-jari. Jadi begitu, tidak mesti yang ditanyakan itu luas selimut, luas permukaan atau volume, bisa juga dibolak-balik. Oke anak-anak, cukup ya. Silahkan disalin di buku tulis. Ingat yang kemarin, nilai keterampilan yang pas KKM artinya kamu tidak mengumpulkan buku tulis. Maka untuk semester 2 jangan sampai diulang lagi ya. Karena sangat penting nilai rapot kamu di akhir di kelas 9. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau tidak paham silahkan tanyakan ke ibu, bisa WA Wapri ya. Oke, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.